Shalom, selamat Shalom, pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali pagi hari ini dalam ibadah kita. Sekalipun dalam ibadah online ini tidak mengurangi sukacita kita untuk kita boleh memuji, mengagungkan akan nama Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mengagungkan dan memuji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, terima kasih kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kesempatan pagi ini Tuhan berikan buat kami untuk kami boleh bersama-sama ada dalam ibadah ini. Terima kasih atas kekuatan, kesehatan, kesempatan pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan boleh pimpin dan sertai kami serahkan Tuhan. Para pelayan-pelayan Tuhan pagi ini dalam tangan kuasa-Mu, biarlah urapan daripada Tuhan nyata atas kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, amin. Baik, sekali lagi Shalom. Shalom. Bersyukur pada Tuhan pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk boleh memuji nama Tuhan, karena Tuhan kita Tuhan yang penuh kuasa, berkuasa di bumi dan di surga. Ya, itulah kehebatan Tuhan kita, Tuhan yang senantiasa berkuasa dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tiba saatnya kita akan diberkati kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita boleh diberkati kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita boleh bersama-sama dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan siapkan dan kita akan memuji nama Tuhan dengan satu pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu.
menyenangkanmu. Aku mau menyenangkanmu. Tuhan, bantulah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, serahkan hatiku, semua aku berikan padamu. Bukan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanku, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanku, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Ku mau menyenangkanmu Tuhan, kami rindu menyenangkanmu Tuhan. Haleluya, kami tinggikan nama-Mu. Ku mau menyenangkanmu Tuhan. Baik, waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Segala kemurahan-Mu ada bersama dengan kami. Tentu kerinduan kami semakin hari semakin lebih dekat kepadamu. Sekalipun semakin hari hidup kami tidak selalu mudah, tetapi pasti membuat kami semakin dekat menghampiri akan Engkau. Kiranya roh Tuhan ada bersama dengan kami, memampukan kami untuk kami dituntun melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami belajar akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita melihat kisah bagaimana cara Tuhan melihat hidup seseorang. Dimulai dari
kisah perjanjian lama, kita pernah mengingat bagaimana Tuhan mengurapi Daud. Kita akan lihat Alkitab kita dari 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Saya ulang kembali, Alkitab berkata, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, tentu wajar setiap kita melihat apa yang tampak, tapi tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya. Maka pada waktu Samuel akan mengurapi anak-anak Isai, memilihnya menjadi seorang raja yang diurapi, maka begitu melihat Eliab yang paras eloknya, betapa wajahnya mungkin menawan, badannya tegap tegar, tetapi Tuhan tidak memilihnya. Karena bukan yang dilihat manusia itu yang tentu yang dimai Tuhan, tetapi Tuhan melihat hatinya. Dari hal ini saya teringat untuk setiap kita juga di firman Tuhan tentang hukum Tuhan yang mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, jiwa kita, akal budi kita. Mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-22. Dikatakan demikian. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Saya ingin mengajak kita melihat kembali, mengulang kata, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Tadi pada waktu Samuel akan mengurapi anak-anak Isai, Tuhan juga mengingatkan, manusia melihat rupa apa yang dilihatnya, tapi Tuhan itu melihat hati. Dan dalam perjanjian baru diingatkan kembali, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Tentu menjadi pertanyaan bagi kita bersama, apa maksud Tuhan? Tapi sungguh benarlah, apa yang tampak dalam hidup ini, apa yang kelihatan, apa yang diperbuat seseorang, belum tentu itu muncul dari hati yang paling dalam. Mungkin kita melayani Tuhan, kita hidup baik-baik dengan yang lain, tapi belum tentu bahwa itu dari hati kita. Jangan-jangan itu sebuah kebiasaan, sesuatu yang kita lakukan yang seakan baik, tapi hati kita tidak demikian. Maka hari ini mari kita renungkan sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu melihat hati. Mungkin saudara bisa mempersembahkan hidup saudara dengan bermain musik, menyampaikan firman, dengan harta benda, dengan uang saudara, dengan waktu saudara. Mungkin tampaknya baik, tampaknya itu sesuatu yang mulia, tetapi belum tentu di mata Tuhan. Karena Tuhan melihat hati. Apa yang tampak belum tentu itu yang sebenarnya ada dalam hati setiap manusia. Sungguh kalau kita mengingat hukum-hukum Tuhan, mungkin perjanjian lama berkata, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, darah ganti darah. Hukum rajam batu terjadi.
dikatakan jangan engkau membunuh. Memang orang tidak membunuh mungkin, tapi bisa saja hatinya punya kerinduan membunuh orang lain. Mematikan karakter orang, membunuh dengan kata-kata, hatinya sendiri berniat sebenarnya menghancurkan. Maka itu sama dengan membunuh. Maka Yesus berkata, jikalau engkau membenci salah seorang dari saudaramu, itu bagian daripada membunuh. Karena itu ada di hati. Tindakannya membunuh, tidak kelihatan tidak membunuh, tapi hatinya punya kebencian. Itu adalah sebuah karakter membunuh. Tuhan tidak inginkan itu semua. Oleh karena itu pada pagi hari ini Bapak Ibu saudara terkasih Tuhan, dimanapun kita berada, mungkin kita melakukan yang baik seakan orang lain tahu, tapi hati Tuhan yang tahu, dan saudara yang tahu, tidak ada yang lain yang tahu. Mungkin saudara bisa punya cukup uang mempersembahkan kepada Tuhan, tapi belum tentu persembahan itu dari hati yang paling dalam dari saudara miliki buat Tuhan. Maka hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungkan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Bertanyalah dalam diri kita, apakah aku sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku? Kalau benar-benar itu dari hati kita yang paling dalam, tentu Tuhan tidak akan banyak mengingatkan kita. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita. Bukan yang tampak kok yang Tuhan lihat. Mungkin benar saudara rajin ke gereja, saudara tekun baca firman Tuhan dari pagi, siang, sore sampai malam. Tapi kalau hati saudara tidak pernah diubahkan oleh firman Tuhan, nggak ada gunanya. Ini saudara menaikkan pujian bagi Tuhan, menyanyi setiap waktu, setiap saat saudara menyanyi, bahkan tidur mungkin saudara menyanyi. Tetapi kalau itu bukan dari hati yang paling dalam, itu kesia-siaan. Itu nggak ada gunanya bagi hadapan Tuhan. Kitab Yeremia 12 memberikan penjelasan yang lebih kuat bersama dengan kita, bagi kita sekalian. Yeremia pasal 12. Kita akan sama-sama simak di ayat yang kedua. Ini sebuah kisah di mana Yeremia melihat kenapa orang lain itu sepertinya diberkati Tuhan, kok kita tidak. Dikatakan demikian, engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Itu artinya orang lain juga bisa diberkati, orang lain juga bisa berbuah, orang lain juga bisa kaya, orang lain juga bisa menikmati sukacita, menikmati kesenangan. Tapi bukan itu yang Tuhan harapkan. Maka dikatakan mereka selalu, memang engkau selalu di mulut mereka, tapi jauh dari hati mereka. Tuhan menginginkan hati kita sungguh tertuju kepadanya. Karena kalau hati kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, maka hati kita akan memancarkan apa yang kita katakan, akan memancarkan apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan. Maka hari ini saya harus mengerti, Tuhan melihat hati saudara yang Tuhan lihat. Mungkin saudara bisa berkata haleluya, tapi belum tentu hati saudara haleluya. Mungkin saudara hari ini berkata amin, tapi belum tentu hati saudara berkata amin. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih Tuhan, berilah hati kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu yang paling dalam. Ujilah hidup Bapak, Ibu, saudara sekalian. Apakah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan hati yang paling dalam? Apa yang Bapak Ibu saudara lakukan mungkin baik, tapi belum tentu dari hati. Mulai hari ini, mari kita melakukan sesuatu dengan hati kita yang mempermuliakan sungguh-sungguh
nama Tuhan itu jauh lebih baik. Ke gereja beribadah memuji nama Tuhan baik, tapi lebih baik lagi kalau itu sungguh-sungguh bukti mengasihi Tuhan dari dalam hati Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Ialah Tuhan melihat hati Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mungkin ada di antara kami yang rajin dalam melayani, kelihatan mengasihi keluarga dengan baik-baik, bekerja juga dengan baik-baik. Kami hidup dengan sesama juga baik-baik. Tetapi apa yang tampak belum tentu menunjukkan tentang hati yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Hari ini ajar kami untuk mengerti hal ini, buat kami memahami. Kami mau melakukan sesuatu yang baik, tapi dengan hati kami yang sungguh, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kami sadar, kami tahu, Tuhan melihat apa yang tidak sekedar dilihat manusia, tapi Tuhan melihat hati setiap masing-masing. Maka beri kami hati yang tulus bersama dengan Tuhan. Beri kami hati yang murni di hadapan Tuhan. Kalau belum hari ini, ubah diri kami memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap kami pagi hari ini. Engkau melawat hidup kami, keluarga kami. Haleluya. Amin. Mari kita arahkan hati kita di hadapan Tuhan. Diberkatilah Bapak Ibu saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Biarlah persembahan yang akan kita berikan pada pagi hari ini senantiasa boleh berkenan kepada Tuhan, dan biarlah persembahan kita boleh menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita akan angkat dengan satu pujian yang mengatakan, ada satu sobatku yang setia.